Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1097. Qin Feng kalah terlalu cepat dan mati terlalu mendadak. Itu membuat orang merasa luar biasa. Sebelumnya, ketika Qin Feng mengorbankan mangkuk menelan itu, kekuatannya begitu menakutkan sehingga dunia di segala penjuru jatuh ke dalam atmosfer kehancuran yang hebat. Banyak orang bahkan berkeringat demi Su Yi dan mengkhawatirkannya. Langit dan sungai terbagi menjadi dua, menelan bintang-bintang dan meratap dan terbang terbalik, dan Qin Feng juga hancur dalam pedang ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang berlebihan. Tidak ada ruang untuk perjuangan sama sekali, dan hidup dan mati dipisahkan secara langsung. Bagaimana mungkin? Meng Tianyin dan Gu Che tercengang dan tidak bisa diterima. Ini juga membuat mereka berdua terlambat untuk menyelamatkan satu sama lain, dan menyaksikan jiwa Qin Feng terbang menjauh. Hal yang paling ironis adalah Qin Feng telah berteriak keras sebelumnya, mengatakan bahwa dia di sini bukan untuk mati, tetapi dalam satu pukulan, dia mati. Di bawah langit, Su Yi membuka mulutnya dan berkata, mari kita belajar satu sama lain. Dia tidak bisa bermain kartu truf, dia bahkan tidak bisa berbagi hidup dan mati, dan dia juga tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa, mengerti kenapa dia harus datang untuk mati. Biasanya, apakah keturunanmu dari Sekte Galaksi begitu berani? Semua orang tampak aneh, mereka bisa mendengar rasa jijik yang tak terselubung dalam suara Su Yi. Su Xuanjun, jika kamu membunuh putra suci yang aku ajar, kamu tidak akan khawatir aku akan membalas dendam. Meng Tianyin berkata dengan wajah cemberut. Su Yi mencibir dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa Bima berkolusi dengan Paviliun Jiutian dan Sekte Galaksi Anda, dan ingin datang dan berurusan dengan saya, kenapa, hanya Anda yang diizinkan? Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan melakukannya izinkan aku, Su, untuk melawan. Ketika dia berbicara, dia melangkah ke dalam kehampaan dan langsung membunuhnya. Meng Tianyin dan Gu Che tiba-tiba berubah warna, dan segera berbalik dan melarikan diri. Bahkan Qin Feng terbunuh, mereka tidak mengira mereka akan menjadi lawan Su Xuanjun. Su Yi tidak akan membiarkan mereka kabur. Wah gelombang. Pedang Qin Ying memicu energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti air pasang, terjalin menjadi jaring yang luar biasa, terselubung di Meng Tianyin. Pada saat yang sama, lidah Su Yi meledak menjadi guntur, dan dia menggunakan teknik jiwa misterius. Dalam kehampaan ratusan meter jauhnya, Gu Che terhuyung, jiwanya kesakitan, seolah-olah dia telah ditebas oleh pedang dewa, dan kecepatan melarikan diri tiba-tiba terhenti. Sebelum dia pulih, Su Yi mengayunkan pedangnya ke arahnya. Gu Cheru tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali, begitu terkejutnya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan dengan pedang tajam. Klik, pedang itu meledak dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, semua harta pertahanan Gu Che meledak. Dia ditebas sampai mati oleh pedang di tempat, darah berceceran. Sebagai menteri senior Lei dari Sekte Dewa Galaksi di tahap akhir Suanyu Jing, Gu Che tidak rentan, tetapi kekuatan tempur Su Yi, dia dapat dengan mudah membunuh karakter di Suanyu Jing, bagaimana mungkin biarkan pergi hidup-hidup. Ledakan. Di kejauhan, jaring besar pedang Qi meraung, dan sinar cahaya mengamuk, langsung menjebak Meng Tianyin. Pada akhirnya, orang ini ditekan oleh Su Yi dan ditangkap hidup-hidup. Pertempuran telah berakhir, namun tokoh-tokoh besar di keluarga Wang tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Pada malam itu beberapa hari yang lalu, Su Yi dan rombongannya memasuki klan mereka. Dari awal sampai akhir, Su Yi hanya menembak sekali, menghancurkan sangkar yang dibuat oleh katak emas bermata tiga. Oleh karena itu, tokoh-tokoh besar keluarga Wang itu tidak tahu sama sekali betapa kuatnya Master Pedang Xuanjun yang bereinkarnasi. Dan sekarang, mereka melihatnya. Sikapnya yang seperti dunia membuat mereka semua kaget. Menguasai. Saat malam tiba, mereka semua muncul. Su Yi mengangguk, lalu berbalik, melihat ke kejauhan, dan berkata, setelah menonton sekian lama, kenapa kamu tidak berani ikut bertarung? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut, dan ada musuh lain yang hadir. Di kejauhan antara gunung dan sungai, ada riak di kehampaan, dan 5 sosok muncul. Mereka memiliki pria dan wanita, dan aura mereka sangat menakutkan. Pandangan sekilas dari kejauhan membuat semua orang yang hadir merasa perih di mata mereka, dan semuanya menakjubkan. Siapa kelompok orang ini? Pria berjubah hitam membuka mulutnya, suaranya seperti suara pedang, dan berkata, kami dari Paviliun Jiutian. Selama Anda, Su Xuanjun, bersedia bekerja sama dengan kami dapat memberi Anda perlindungan. Paviliun 9 Surga. Dan jelas, setelah melihat adegan pembunuhan Qin Feng dan yang lainnya di hadapan Su Yi, pembangkit tenaga listrik Paviliun Jiutian ini ketakutan dan mengubah beberapa sikap. Su Yi tidak bisa menahan tawa,
kebohongan semacam ini telah membodohi dunia, tapi tidak bisa membodohiku, Su. Dia pernah mendengar Pluto membicarakannya sebelumnya, kepala sekolah tertinggi Paviliun Jiutian sedang mencari seseorang yang dapat menahan hukum doa. Dia tidak percaya bahwa orang-orang di Paviliun Jiutian tidak akan melihat bahwa target yang mereka cari kemungkinan besar adalah Su Xuanjun. Belum lagi di dunia bawah, Su Yi telah membunuh sekelompok orang kuat dari Paviliun Jiutian. Semua ini telah lama berarti bahwa ada hubungan permusuhan yang tak ada habisnya antara dia dan Paviliun Jiutian. Anda tidak mempercayai ketulusan kami, tapi itu masuk akal. Di kejauhan, pria berjubah hitam itu tampak mengambil keputusan, tidak apa-apa, kamu bisa melakukannya sendiri, jangan biarkan apapun terjadi, lain kali kita bertemu, aku akan membuatmu merasakan ketulusan kami. Setelah itu, dia dan orang-orang di sekitarnya berbalik dan menghilang begitu saja. Su Yi tidak mengejarnya, yang pertama karena jaraknya terlalu jauh, dan yang lainnya adalah pihak lain yang waspada dari awal hingga akhir. Bima sialan ini benar-benar punya beberapa trik, dia benar-benar dapat mendorong Sekte Galaksi dan Paviliun Jiutian untuk mengambil tindakan. Ye Luo dan yang lainnya melangkah maju dengan ekspresi serius di alis mereka. Itu salah, meskipun Vima tidak berkolusi dengan mereka, cepat atau lambat mereka akan melakukan sesuatu padaku. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Dan harta karun rahasia Suan Huang. Dan dia punya rahasia reinkarnasi. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah beberapa saat, aku akan menyelesaikannya satu persatu. Su Yi membawa Meng Tianyin itu ke Gunung Wan Xialing. Benar, jangan lupa membersihkan medan perang. Su Yi memberi perintah dari kejauhan. Ye Luo dan mereka saling memandang dengan emosi. Namun, keadaan pikiran yang tidak terikat dan tenang inilah yang membuat para murid mereka merasa nyaman dan tenang. Ledakan. Sakit kepala parah, Meng Tianyin terbangun dari koma. Dia membuka matanya dan melihat Su Yi duduk di kursi rotan tidak jauh dari situ, ekspresinya langsung berubah. Jawab aku beberapa pertanyaan, aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup, jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu segera. Su Yi berbaring malas di kursi rotan, memegang sebotol anggur dan minum untuk dirinya sendiri, kamu juga harus mengenal Su Xuanjunku sebagai pribadi. Aku selalu melakukan apa yang aku katakan dan melakukan apa yang aku katakan. Meng Tianyin terdiam, ekspresinya suram dan tidak menentu. Kemudian, ketika dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, dia disela oleh Su Yi, kamu tidak punya ruang untuk meminta nasihat. Meng Tianyin tampak kaku, dan akhirnya berkata dengan cemberut, ada beberapa hal yang melibatkan rahasia Sekte Galaksi saya. Jika Anda mengatakannya, Anda akan menderita. Su Yi memahami arti kata-kata pihak lain, mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya tidak tertarik dengan rahasia Sekte Galaksi Anda, saya hanya ingin tahu, ada apa antara Anda dan King Tang. Hubungan, dan bagaimana cara bekerja sama. Mendengar ini, Meng Tianyin tampak lega, seluruh orang menjadi santai, dan berkata, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Segera, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Pada hari-hari itu, setelah kami tiba di hutan belantara besar, kami dibawa oleh pendeta pertama dari kuil Tianyang dari Sekte Galaksi, Tuan Sang Tianqi, untuk mengunjungi Tao King Tang di Gua Taixuan. Kami tidak tahu persis bagaimana Guru Sang berbicara dengan Daois King Tang, kami hanya tahu bahwa sejak hari itu, Daois King Tang menjadi pemimpin Sekte Galaksi kami di dunia liar ini, aliansi. Kami membutuhkan kekuatan King Tang untuk mengumpulkan harta karun misterius, dan King Tang membutuhkan kekuatan Sekte Galaksi kami untuk bersaing dengan Huax Sinsai di belakang BIM. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama di antara kami sangat bagus. Setelah mendengarkan, Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, itu saja. Meng Tianyin berkata dengan getir, meskipun Meng adalah tetua Leibu, statusnya jauh lebih rendah daripada putra suci Qin Feng, dan bahkan lebih rendah daripada Tuan Sang. Di masa lalu, kerja sama selalu menjadi Yu Sang. Orang dewasa dan King Tang memiliki kontak terpisah, dan Meng tidak mengetahui detail spesifiknya. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, namun, dalam beberapa tahun terakhir kontak, saya dan rekan-rekan lainnya telah memperhatikan bahwa asal-usul gadis King Tang tidaklah sederhana. Tentu saja, ini hanya beberapa dari spekulasi kami, saya khawatir sesama penganut Tao tidak akan mempercayainya. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia berkata, datang dan dengarkan. Meng Tianyin menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami menduga gadis King Tang kemungkinan besar berasal dari kedalaman langit berbintang. Su Yi terkejut, memikirkan Nona Huax Sinsai yang menggunakan identitas, Song Chai, untuk menyusup ke Taixuan Dongtian. Pada awalnya, King Tang lah yang curiga bahwa asal-usul Song Chai itu aneh, dan ketika dia masih berkeliling, dia mengusir Song Chai keluar dari gerbang gunung. Saat itu, Su Yi sangat marah. Dan ketika dia mengetahui bahwa identitas Song Chai adalah seorang wanita muda misterius dari Hua Sinsai, dia menyadari bahwa kecurigaan King Tang tidak salah. Bagaimana King Tang bisa melihat ini? Tidak diragukan lagi,
Menurut kata-kata Meng Tianyin, jika King Tang juga datang dari kedalaman langit berbintang, dia secara alami akan dapat dengan mudah melihat identitas asli Song Chai. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1098. Setelah hening beberapa saat, Su Yi bertanya, selalu ada dasar keraguan. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa King Tang datang dari kedalaman langit berbintang? Meng Tianyin berkata tanpa ragu-ragu, para biksu di dunia liar hampir tidak tahu apa-apa tentang kedalaman langit berbintang, tetapi King Tang berbeda. Dia tidak hanya memahami sekte galaksi kita, tetapi juga memahami kedalaman langit berbintang. Distribusinya kekuatan di tempat itu memiliki pemahaman, dan bahkan, setelah ragu-ragu beberapa saat, Meng Tianyin berkata, dalam beberapa tahun terakhir, ketika King Tang sesekali berbicara tentang pemimpin sekte saya, dia langsung menelepon pemimpin sekte saya untuk. Pada akhirnya, Meng Tianyin jelas sangat tabu dan tidak berani melanjutkan. Su Yi mengetuk sandaran tangan kursi rotan dan berkata, nelayan. Tubuh Meng Tianyin jelas kaku, dan wajahnya tiba-tiba berubah, bagaimana kamu tahu gelar ini? Bahkan di kedalaman langit berbintang, sangat sedikit orang yang tahu bahwa pemimpin sekte galaksi mereka memiliki gelar seperti itu. Hanya segelintir orang tua yang berdiri di puncak langit berbintang, dan yang statusnya tidak kalah dengan pemimpinnya, berani menjadi begitu berharga. Saya katakan sebelumnya bahwa avatar Dao pemimpin Anda bunuh diri di kolam reinkarnasi. Su Yi menjelaskan dengan santai. Meng Tianyin. Su Yi bertanya, selain itu, apakah ada keraguan lain? Ya, Meng Tianyin menarik napas dalam-dalam, menekan emosi batinnya, dan berkata, Tuan Sang pernah mengingatkan kita, janganlah kita meremehkan King Tang, dan berkata bahwa asal-usul King Tang tidak terlalu berlebihan. Sesederhana murid sejati ke-9 Suandong Tian. Su Yi mengusap alisnya, dia mungkin menyimpulkan bahwa King Tang memiliki identitas lain, dan kemungkinan besar, seperti yang dikatakan Meng Tianyin, dari kedalaman langit berbintang. 18.000 tahun yang lalu, wanita dari Huaxinzai berhasil menyusup ke Taixuan Dongtian sebagai jepit rambut pinus, dan 18.900 tahun yang lalu, King Tang menjadi murid sejatiku. Jika dikatakan King Tang juga berasal dari kedalaman langit berbintang, itu berarti dia juga berhasil menyembunyikan langit dan laut di bawah hidungku, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah mengungkapkan kekurangan apapun. Memikirkan hal ini, suasana hati Su Yi tiba-tiba turun, dan dia tidak berminat untuk berbicara lagi. Dia bangkit dari kursi rotan dan membawa Meng Tianyin keluar gua. Di luar gunung Wan Xialing, Su Yi mengangkat tangannya untuk melepaskan kekuatan yang dipenjarakan pada Meng Tianyin dan berkata, kembalilah dan beritahu King Tang bahwa sebelum membunuh Bim, saya akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan, dan demikian pula, kesempatan ini akan saya berikan padanya juga. Kata-katanya biasa saja dan datar, tanpa sedikit pun gejolak emosi. Setelah berbicara, Su Yi berbalik dan kembali. Meng Tianyin tertegun, tampak kesurupan, seolah tidak percaya bahwa Su Yi benar-benar akan melepaskannya. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan bergegas pergi. Setelah kembali ke gua, Su Yi mulai bermeditasi lagi. Awal setelah Akademi Tianxuan menyempurnakan Ibu Qi Xuan Huang dalam, penguasa Xuan Huang, basis budidaya Su Yi telah mendekati alam kesempurnaan agung alam Xuan Zhao. Dan menurut prediksinya, jika Kaisar Iblis Tianyao kembali, dia dapat membawa kembali harta karun kuning misterius, yang akan memungkinkan dia menyempurnakan budidaya alam Xuan Zhao hingga kesempurnaan maksimal dalam waktu singkat, intinya. Elysium, puncak gunung hitam menembus langit. Saya memang bertemu Su Xuanjun, dan saya mendapatkan kepercayaannya. Kami memutuskan untuk mengambil rencana itu dan membiarkan saya berpura-pura menangkapnya dan mengejutkan Anda. Oh, di sampingnya, tahanan ke-6 sedikit terkejut, lalu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, semua orang berkata, Su Xuanjun bertindak, selalu meremehkan konspirasi dan tipu daya, jika dia menemui rintangan, dia akan mematahkannya dengan pedang. Ya, tapi sekarang sepertinya, tapi itu agak tidak pantas untuk namanya. Dia kurus, mengenakan kain kabung dan linen, dan wajahnya sedingin batu. Dia sedang duduk di meja batu di samping, menuangkan teh dan minum sendiri. Setiap gerakan memberi orang pesona yang tenang dan tak tergoyahkan. Tidak bisa dikatakan bahwa nama itu tidak layak untuk namanya, mantan Su Xuanjun hanya dihormati di dunia liar, ketika dia mengetahui beberapa rumor di kedalaman langit berbintang, dia secara alami akan waspada dan cemburu seperti aku. Suara Kaisar Iblis Tianyao terdengar dingin dan tenang, sekarang, yang pasti adalah dia benar-benar menguasai rahasia reinkarnasi, dan memiliki teknik rahasia untuk membuka harta karun rahasia kuning misterius, dan yang lebih penting, dia, haruskah itu orang yang kamu cari di kepala sekolahmu? Mata tahanan ke-6 diam-diam bersinar dengan cahaya ilahi yang menakutkan, dan dia terdiam beberapa saat, dan berkata, jika teman tahu itu bergerak, dapatkah dia ditangkap hidup-hidup? Kaisar Iblis Tianyao menggelengkan kepalanya dan berkata, risikonya terlalu besar, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawaku. Tahanan ke-6 tiba-tiba terkekeh dan berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Berbicara,
dia mengeluarkan slip giok dari jubah lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Kaisar Iblis Tianyao, sambil berkata, dalam slip giok ini, ada beberapa catatan yang berhubungan dengan 3 alam kenaikan ke surga. Misteri, meskipun demikian bukan metode kultivasi, ini memungkinkan Anda melihat sebagian wajah sebenarnya dari jalan menuju langit dengan lebih jelas. Kaisar Iblis Tianyao mengangkat tangannya dan mengambil slip giok itu, tetapi tanpa melihatnya, dia berkata, di masa lalu, ketika harus mengumpulkan harta karun kuning misterius, paviliun Jiutian Anda sangat tidak autentik, jelas Anda dapat saya identifikasi yang mana, harta karun kuno itu adalah harta karun rahasia Xuan Huang, tetapi dengan sengaja menyembunyikannya dan memanfaatkan saya dalam masalah ini, jika Anda ingin saya membantu lagi, saya memerlukan lebih banyak ketulusan. Tahanan ke-6 berpikir sejenak dan berkata, oke. Berbicara, dia mengeluarkan 3 harta karun dari jubah lengan bajunya, sebuah liontin giok dan segel tembaga. Kedua harta karun ini adalah harta karun rahasia Xuan Huang, yang ditutupi dengan kekuatan segel terlarang yang misterius. Bahkan jika saya kesulitan membuka segel terlarang ini, jika Anda dapat membiarkan Su Xuanjun melakukannya, angkatlah segel terlarang ini, kedua harta karun ini punya kamu. Berbicara, tahanan ke-6 menyerahkan 2 harta karun ini di udara, dan kemudian berkata, ketulusan seperti itu sudah cukup. Anda bohong, saya tidak keberatan mengubur semua orang paviliun Jiutian Anda di dunia liar ini dengan mengorbankan nyawa saya. Murid kepala penjara ke-6 sedikit mengembun, dan segera berkata, hanya tersisa 4 bagian. Baiklah, kalau begitu sesuai rencana awal, saat Su Xuanjun dan Hua Xinzai di belakang Bima menentukan pemenangnya, saya akan maju dan menjebak mereka. Kaisar Iblis Tianyao berkata dan berbalik. Melihatnya menghilang, tahanan ke-6 menyesap teh, memandangi lautan awan di kejauhan, dan bergumam dalam hatinya, jika kamu berani berbohong padaku, negeri iblis yang penuh kebahagiaan ini tidak akan ada lagi, perlu di dunia. Tidak lama kemudian, seorang pria berjubah gelap dan membawa kotak pedang datang dari kejauhan. Tahanan utama, Qin Feng, putra kuil Tianyang dari Sekte Galaksi, dibunuh oleh Su Xuanjun. Pria di Xuanpao menundukkan kepalanya dan memberi hormat, dan melaporkan, bawahan berpikir bahwa dia tidak bisa menjatuhkan Su Xuanjun, jadi dia hanya bisa mengungsi terlebih dahulu. Dan menilai dari penglihatan bawahannya, Xuanyou lah yang mengendalikan aturan langit berbintang. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawan Su Xuanjun. Tahanan ke-6 tertegun, matanya berkedip, dan dia terkejut dengan berita ini. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Xuan Zhaojing hanyalah basis kultivasi, tetapi ia dapat memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Apakah menurut Anda ini ada hubungannya dengan makna mendalam reinkarnasi yang dikuasai oleh Su Xuanjun? Pria berjubah hitam menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Kamu turun. Ketika Su Xuanjun ditangkap di masa depan, aku akan bertanya padanya secara pribadi. Tahanan ke-6 melambaikan tangannya. Iya, pria berjubah hitam itu menundukkan tangannya lagi, lalu berbalik dan melangkah mundur. Gua Taishuan. Di sebuah kuil, Meng Tianyin berlutut di tanah, kepalanya menunduk, tubuh dan pikirannya tertekan. Pertama kali dia kembali, dia menceritakan segalanya tentang pertempuran yang terjadi di depan gerbang Gunung Wang di Zhongzhou, dan tidak berani menyembunyikannya. Sang Tianqi duduk di kursi di tengah aula, wajahnya muram seperti air, dan dia tidak berkata apa-apa. Dan di dalam dirinya, ada niat membunuh yang tak terkendali. Itu membuat udara di aula membeku, dan Meng Tianyin sangat tertekan hingga dia hampir kehabisan napas. Tidak perlu memikirkannya sama sekali, Meng Tianyin juga tahu bahwa kematian putra suci Qin Feng benar-benar membuat marah Sang Tianqi, pendeta pertama kuil Tianyang. Untuk waktu yang lama, suara Sang Tianqi terdengar serak, tapi dia mati di tangan reinkarnasi Master Pedang Xuanjun. Berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Meng Tianyin yang sedang berlutut di sana, apakah Sui ini benar-benar kuat? Bunuh Qin Feng dengan satu pedang. Tidak diragukan lagi, Sang Tianqi tidak dapat menerima semua ini. Dahi Meng Tianyin berkeringat, pikirannya tegang, kepalanya hampir terkubur di tanah, dan dia berkata, kembali ke pengorbanan kepada orang dewasa, bawahan saya tidak akan berani berbohong tentang hal-hal penting seperti itu. Sang Tianqi bersenandung perlahan, dan tiba-tiba bertanya, lalu Sui berkata bahwa klon Dao pemimpin sekte itu telah menderita dalam kegelapan, apakah menurutmu ini benar? Meng Tianyin berkata tanpa ragu-ragu, pemimpin sekte ini sangat kuat sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Sang Tianqi menghela nafas panjang, matanya berfluktuasi, dan suaranya rendah, tetapi tahun-tahun ini telah berlalu, mengapa, avatar jalan Master Sekte belum kembali dari dunia bawah? Meng Tianyin tercengang, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pendeta itu mulai curiga bahwa avatar Dao pemimpinnya sedang dalam masalah. Suasana di aula menjadi semakin tertekan. Sang Tianqi menggosok pelipisnya dengan lembut, melambaikan tangannya dan berkata, temui Qing Tang, katakan padanya apa yang Sui katakan, dan lihat reaksinya. Selain itu, katakan padanya sepatah kata pun untukku juga. Berbicara,
Niat membunuh melintas di matanya, dan dia mengucapkan setiap kata, reinkarnasi Su Xuanjun, harus mati. Suara serak itu menunjukkan makna tegas yang tidak bisa dilanggar. Ya, Meng Tianyin memimpin. Setelah meninggalkan aula, Meng Tianyin segera melihat King Tang di tepi danau. Sebelum Meng Tianyin dapat berbicara, King Tang berkata dengan santai, apakah tuanku memiliki sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Dia duduk di kursi rotan, bermandikan langit, dengan sepasang mata jernih yang indah, memandangi gugusan bunga teratai di danau, nadanya santai dan acuh tak acuh. Meng Tianyin tertegun sejenak, lalu mengangguk, tidak buruk. Kamu tidak bisa dihidupkan kembali. Meng Tianyin merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, dan wajahnya menjadi jelek. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1099. King Tang dengan lembut mengusap kursi rotan dengan ujung jarinya, dan berkata tanpa sadar, katakan padaku, guruku memintamu untuk memberitahuku sesuatu. Meng Tianyin menstabilkan pikirannya dan mengulangi apa yang Su Yi katakan di awal, tanpa mengubah sepatah kata pun. King Tang tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, bibir merah mudanya terbuka sedikit, dan dia bergumam, sepertinya guru telah memperhatikan bahwa asal-usulku aneh. Berbicara, dia menatap Meng Tianyin dan berkata, kamu bisa kembali hidup-hidup, aku khawatir itu tidak terlepas dari membocorkan beberapa hal yang berhubungan denganku. Hati Meng Tianyin menegang dan punggungnya terasa dingin. Wanita ini memiliki penglihatan yang buruk. Stabil dan tenang, Meng Tianyin berkata, apa yang saya tahu terbatas. Terlebih lagi, Anda tidak pernah mengatakan bahwa orang lain tidak boleh membicarakan Anda. King Tang tersenyum dan berkata, tidak perlu gugup, sekarang saya tidak peduli lagi tentang ini. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Sang Tianqi? Meng Tianyin berkata, pendeta berkata bahwa Su Xuanjun harus mati. Sepasang mata cerah King Tang menyipit pelan, dan berkata, jika kamu mengatakan itu, kematian Qin Feng telah memberikan pukulan besar baginya. Lalu pernahkah dia berkata, kapan dia akan melakukannya? Meng Tianyin menggelengkan kepalanya. King Tang sambil berpikir berkata, mungkinkah kamu tidak akan memulai sampai Klon Dao nelayan kembali dari Neter? Nelayan. Mendengar King Tang menyebutkan pemimpin lagi, ekspresi Meng Tianyin berubah untuk beberapa saat, dan dia tidak dapat berhenti memikirkan apa yang Su Yi katakan di awal. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, apalagi yang dikatakan tuanku. Tiba-tiba, suara King Tang bergema di jiwa Meng Tianyin, seperti guntur yang menggelegar penuh kekuatan surgawi, membuat Meng Tianyin gemetar dan matanya linglung. Dia tanpa sadar berkata, dia bilang dia mengirim klon Dao leluhur untuk bunuh diri. Berbicara tentang ini, Meng Tianyin tiba-tiba terbangun, wajahnya penuh amarah, dan berkata dengan tegas, beraninya kamu membingungkanku dengan misteri jiwa. King Tang mengabaikannya. Dia membeku. Guru sebenarnya berkata bahwa klon Dao sang nelayan itu bunuh diri. Meng Tianyin jelas sedikit bingung, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, sudah kubilang, tiruan dari leluhurku tidak akan pernah menderita. Tentu saja. King Tang terdiam beberapa saat, lalu mengingatkan, kamu tidak perlu mengingatkanku terlalu keras. Meng Tianyin tampak murung dan tidak yakin, dan akhirnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di kursi rotan, King Tang meregangkan pinggangnya, senyuman tak terkendali muncul di wajah cantiknya, dan pada saat itu, langit cerah tampak suram. Avatar Dao sang nelayan benar-benar bunuh diri. Tampaknya kekuatan pedang di dunia telah terbangun. King Tang mengeluarkan sebotol anggur dan meminum semuanya sekaligus. Gaya yang berbeda. Hidup adalah saat yang paling nyaman, bukan sekarang. Tuan, saya menantikan hari di mana saya bertemu dengan Anda. Aliansi Xuanjun. Putra suci dari Sekte Galaksi sudah mati. Di aula utama, ketika Bima mengetahui berita itu, dia terkejut. Dia duduk di sana sendirian, wajahnya yang biasanya tegas menjadi keruh untuk beberapa saat, dan ada badai di hatinya. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, Guru, sejak reinkarnasimu, muridmu tidak pernah mendengar kabar baik. Raut kelelahan muncul di kening Bim. Di masa lalu, Feng Ji dan Fei Yun, yang kuat di Huaxinsai, meninggal satu demi satu di Akademi Tianxuan. Setelah itu, gerbang pengadilan pedang kenaikan diinjak, dan semua kaisar, termasuk kepala sekolah, dihukum mati. Selanjutnya, pertempuran 100.000 gunung iblis, yang dipimpin oleh Yin Wen Huaxinsai, dan permainan pembunuhan tiada taraf yang dilakukan oleh Garuda, Bai Yi dan sekelompok kaisar iblis, adalah kekalahan total. Setelah itu, katak emas bermata tiga, utusan Huaxinsai, juga menderita dari keluarga Wang di Zhongzhou. Rentetan kekalahan besar ini menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia liar, dan tentunya juga membawa pukulan dan pengaruh yang berat bagi Bima dan Liga Xuanjun di belakangnya. Banyak kekuatan yang dulunya terikat pada aliansi Xuanjun semuanya telah membersihkan hubungan mereka, dan aliansi Xuanjun hanya memiliki gerbang Sixth Avenue yang tersisa. Sekarang, Bim ingin membunuh orang dengan pisau, siapa sangka bahkan Qin Feng, putra suci Sekte Galaksi, meninggal secara tragis di hadapan klan Zhongzhuang. Itu adalah pikiran Vima yang sekuat gunung. Pada saat ini,
dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia sepenuhnya menyadari situasi buruk tersebut. Dulu, menurut apa yang dikatakan Song Chai, jika Qin Feng berusaha sekuat tenaga, dia bahkan bisa membunuhku, tapi sekarang, orang ini mati di bawah reinkarnasi tuannya. Apakah ini artinya jika aku dan Si Sun menghadapinya satu sama lain dengan keras, lalu Bimha menggigil dan tidak berani memikirkannya. Dia tidak pernah meremehkan kekuatan Sang Master, tetapi ketika dia mengetahui bahwa kultivasi Sang Master hanya di alam Xuanzao, jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya memiliki rasa superioritas. Namun kini, Bim sadar bahwa dia salah besar. Diam untuk waktu yang lama, tanpa ragu-ragu, Bima dengan tegas mengeluarkan peta alam iblis abadi, dan menyebarkannya di kehampaan. Di pojok gulungan gambar, gua masih tertutup. Bima menoleh dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nona, bukannya saya tidak bisa menahan napas, tapi situasinya sudah mencapai momen kritis. Bagaimanapun, silakan datang dan lihat. Gua itu sunyi, tidak ada suara yang keluar. Saya sudah menyadari bahwa itu tidak bagus, sejauh ini saya belum pernah menembak melawan tuan saya. Sebelum dia selesai berbicara, desahan tiba-tiba datang dari dalam gua. Bima, kamu sedang kacau. Suaranya dingin dan manis, halus dan halus. Tubuh Bima bergetar, kegembiraan muncul di antara alisnya, dan keseluruhan orang itu merupakan kesalahan yang jarang terjadi. Bergumam, Nona, kamu akhirnya bersedia tidak mengabaikanku. Suara dingin itu terdengar lagi, saya pernah melakukan retret sebelumnya, tetapi saya mengabaikan perasaan Anda. Jika Anda merasa saya bersalah, saya minta maaf kepada Anda. Bima menghela nafas panjang, menggeleng dan berkata, kenapa kamu perlu minta maaf padaku, Nona? Hanya saja aku terpengaruh dengan soal kepulangan guru, sehingga aku kehilangan kesabaran. Kalau aku minta maaf, itu seharusnya tepat bagiku untuk meminta maaf. Pintu gua yang tertutup terbuka dengan tenang. Sosok Anggun muncul, dia cantik dan halus, mengenakan kemeja putih polos, rambutnya ditarik tinggi-tinggi, kulitnya jernih, dan dia memiliki temperamen yang tenang dan dingin di sekujur tubuhnya, seperti lembah kosong. Anggrek, wanita itu adalah wanita yang melukis Shinsai. Seseorang yang terhormat dengan asal-usul yang misterius dan istimewa. Dia berdiri di luar gua, dan berkata dengan suara dingin, saya tahu apa yang Anda katakan sebelumnya. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Su Xuanjun memang melebihi ekspektasi saya, tetapi Anda dan jangan khawatir, ini tidak serius. Ecek-ecek, Bima berbicara pada dirinya sendiri. Wanita itu sedikit mengangguk dan berkata, lihat. Dia mengangkat tangannya, ledakan. Tiba-tiba, peta iblis kuno yang tergantung di kehampaan bergetar hebat, dan dalam gulungan gambar berdarah seperti iblis, ada satu demi satu aura menakutkan, seolah-olah para dewa dan iblis kuno ada pada saat ini. Bangun satu persatu. Bima menarik napas dan tergerak. Karena dia dengan jelas melihat bahwa aura menakutkan demi aura memancar dari makhluk kuat yang kekuatannya tidak dapat dilihat. Peta iblis kuno ini adalah harta karun sekte saya, dan itu menekan iblis yang sebenarnya. Makhluk menakutkan itu semuanya adalah orang-orang kuat yang ditekan oleh nenek moyang sekte saya. Setan, ada juga orang kuat yang pernah terkenal di kedalaman dunia, langit berbintang. Wanita itu berkata dengan lembut, jika Anda benar-benar melepaskan kekuatan penahan dari gambar ini, dan membiarkan makhluk menakutkan yang tertindas ini masuk ke dunia ini, itu akan cukup untuk menjerumuskan dunia ke dalam badai berdarah. Berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Peta iblis kuno, yang dilempar dengan keras, tiba-tiba kembali ke ketenangan semula. Sekarang, menurutmu apakah perlu takut pada Su Xuanjun? Wanita itu bertanya. Bima menggelengkan kepalanya, hatinya tenang, suasana suram di antara alisnya tersapu, dan dia berkata dengan penuh emosi, ternyata Nona sudah merencanakannya, jadi aku lega sepenuhnya. Tuanmu pernah berkata bahwa setiap kali ada perdamaian dalam peristiwa besar, aku berharap di waktu berikutnya, kamu tidak akan berada dalam kekacauan lagi. Wanita itu berkata, berbalik dan berjalan ke dalam gua, dan suaranya keluar perlahan. 3 bulan kemudian, jika Su Xuanjun berani datang, dia pasti akan mengajarinya jungkir balik yang besar. Pintu gua ditutup, dan suara dinginnya bergema. Apakah aku, keluarga Zhongzhu Wang, Wan Xia Lingshan? Pada hari ketiga setelah membunuh Qin Feng, Kaisar Iblis Tianyao datang. Saudaraku Su, aku telah membuatmu menunggu. Begitu saya melihat Su Yi, Kaisar Iblis Tianyao menyambutnya dengan senyuman manis, matanya yang berbintang penuh cinta, dan suaranya lembut seperti air. Jangan sentimental, aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Su Yi berbicara dengan tenang. Kaisar Iblis Tianyao menatap Su Yi dengan cemberut, lalu tersenyum dan berkata, Saudara Su, lihat apa ini. Berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, membuka telapak tangannya, dan sebuah liontin giok dan segel tembaga muncul. Liontin gioknya bersih dan berkilau, dan segel tembaganya sederhana dan tua, semuanya dengan suasana waktu yang berat, tapi selain itu, tidak ada tempat khusus lainnya. Dan ketika dia melihat dua harta karun ini, Su Yi terkejut, ini adalah harta karun kuning misterius yang kamu temukan sendiri.
Jika saya bisa membedakan harta karun kuning misterius, saya tidak akan tertipu oleh orang-orang di paviliun Jiutian. Tianyao Demon Sovereign menghela nafas, bibir kemerahannya sedikit melengkung, dan dia tersenyum penuh kemenangan. Namun, kali ini aku juga menghitung bau mulut, dari tangan tahanan keenam, aku menipu dua harta karun ini. Suyi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, tahanan keenam tidak pernah meragukan hal itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1100. Mata Kaisar Iblis Tianyao menjadi aneh, dan dia tidak tahu harus memikirkan apa, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Penampilan licik dan bangga itu, seperti rubah yang mencuri seekor ayam. Ini sangat kontras. Terkadang dia mempesona seperti penyihir, menawan dan menawan. Terkadang dingin dan sombong, sedingin es, lurus seperti penguasa yang acuh tak acuh, memandang dunia dengan dingin. Saat ini, di hadapan Suyi, dia seperti gadis yang lincah dan licik, dengan senyuman yang cerdas, dan tidak menyembunyikan harga dirinya. Suyi secara alami mengetahui hal ini, dia menepuk dahi Kaisar Iblis Tianyao dan berkata, mari kita bicara tentang bisnis. Tianyao Demon Sovereign merasakan sakit, mengusap keningnya, dan berkata, sederhananya, dalam masalah menipu tahanan keenam, aku dengan jujur mengatakan kepadanya rencanaku, lagi pula, jika kamu berbohong, akan mudah untuk terungkap. Berbicara, dia akan menceritakan detail pertemuan dengan tahanan keenam. Segera, Suyi mengerti. Matanya berkedip, dan dia berkata dengan santai, orang itu tidak akan pernah mempercayaimu begitu saja. Alasan mengapa dia memberimu dua harta kuning misterius ini hanya untuk meminjam tanganmu dan mencobanya. Lihat apakah aku benar-benar bisa menghilangkan kekuatan terlarang menutupi harta karun rahasia Xuan Huang. Setelah jeda, dia melanjutkan, dan ini berarti bahwa meskipun paviliun Jiutian telah mencari harta karun kuning misterius dalam beberapa tahun terakhir, dengan kekuatan tahanan keenam, mustahil untuk menghancurkan harta karun kuning misterius itu. Segel di atasnya secara alami tidak akan bisa mendapatkan Ibu Qi Xuan Huang. Tianyao Demon Sovereign terkejut dan berkata, Saudara Su sangat perhatian. Saya tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa ada alasan seperti itu. Itu karena kamu tidak memahami harta karun kuning misterius itu. Su Yi berkata dengan santai. Di kehidupan sebelumnya, dengan Taoismenya, dia tidak dapat menemukan misteri harta karun kuning misterius, dan dia hanya bisa membuang harta tersebut ke dalam perbendaharaan untuk dimakan abunya. Hanya setelah dia menguasai misteri akhir dunia ini dia benar-benar menembus misteri alam misterius Xuan Huang. Dan perlu Anda ketahui bahwa akhir dari makna yang mendalam adalah bagian dari hukum reinkarnasi. Melihat langit dan langit, dialah satu-satunya yang menguasainya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Kaisar Iblis Tianyao bisa memahami misterinya? Apa? Kaisar Iblis Tianyao memiliki sepasang tangan giok di belakang punggungnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, berharap, Saudara Su, biarkan saya melihat seperti apa harta karun kuning misterius ini. Su Yi sedikit mengangguk. Dia mengambil liontin giok terlebih dahulu, menggunakan kekuatan untuk mengakhiri misteri, dan dengan lembut menyeka permukaan liontin giok dengan ujung jarinya. Berteriak, sangat tebal dan megah. Mata Tianyao Demon Sovereign langsung tertarik, dan hatinya terkejut, sungguh sumber kekuatan kekacauan yang luar biasa, hanya nafas, itu memberiku perasaan yang luas dan tak terbatas. Tidak diragukan lagi, ini adalah Ibu Qi Xuan Huang, semacam kekuatan asal kacau yang lahir di awal alam bintang Xuan Huang. Su Yi mengangkat tangannya dan menyerahkan liontin giok itu kepada Kaisar Iblis Tianyao, sambil berkata, untuk mencapai terobosan di alam Xuan He dan memulai jalan yang lebih tinggi menuju langit, Anda perlu berkomunikasi dengan Zhou Zhou dari alam bintang, integrasi aturan langit adalah arti sebenarnya dari apa yang disebut, ranah raja. Setelah jeda, dia berkata, di masa depan, saat Anda menyempurnakan Ki Ibu yang lebih misterius dan kuning, dengan kebijaksanaan dan Taoisme Anda akan dapat memperoleh hukum alam astral yang lengkap, sehingga Anda dapat dengan cepat menjadi seperti itu, selesaikan kesulitanmu sendiri untuk selamanya. Jari ramping Kaisar Iblis Tianyao mengepalkan liontin giok itu, seolah-olah dia sedang memegang jalan terang menuju masa depan. Dia adalah nenek moyang dari Bliss Demon Land, dan leluhur ajaib yang dipuja oleh iblis di dunia. Tapi hanya dia yang tahu betapa berbahayanya kesulitan yang dia hadapi beberapa tahun terakhir ini. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalam jurang. Karena dia tidak dapat menemukan jalan yang lebih tinggi, dia harus menggunakan berbagai cara untuk menyegel dan menekan seluruh tubuhnya berulang kali. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bahkan memiliki firasat bahwa semua teknik penyegelan akan sulit dilakukan sendiri. Jatuh dari atas. Sekarang, jalan seperti itu telah ada di tangannya. Kegembiraan dan kegembiraan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lama, Kaisar Iblis Tianyao tiba-tiba mengangkat mata bintangnya, menatap Su Yi dan berkata, Saudara Su, aku telah mengancam berkali-kali sebelumnya bahwa aku akan menghajarmu hingga jatuh dan kemudian membuatmu tertidur, dan sekarang aku telah berubah pikiran, sudah. Su Yi tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak pernah mempercayai kata-kata marah itu. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan pernah kehilangan dukunganmu dalam hidup ini.
Berbicara, dia mengedipkan matanya, alisnya malu-malu berujung tiga, menawan berujung tiga, dan agak khawatir, dan berkata, ini adalah pertama kalinya saya begitu aktif sejak latihan saya, di masa lalu, apa yang saya benci yang paling banyak adalah laki-laki. Ketika saya berbicara tentang kultivasi ganda, saya merasa jijik, tetapi kali ini, saya bersedia melakukannya, saya tidak sabar, hei. Sakit. Kaisar Iblis Tianyao menghirup udara dingin dan menjadi putus asa. Daun telinga kirinya dicubit oleh Suyi, tubuh anggunnya sedikit gemetar, wajahnya penuh rasa malu, dia menunggu Suyi dengan keras, dan berkata, Su Xuanjun. Wanita tua itu dengan senang hati membiarkanmu tidur, kenapa kamu sangat tidak bisa dimengerti? Suyi melepaskan jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang diinginkan dan penuh kegembiraan. Pada analisis terakhir, tidak lebih dari memanfaatkan saya dengan kedok pembayaran kembali, dan berpikir indah. Kaisar Iblis Tianyao. Saya melihat Suyi melanjutkan, terlebih lagi, saya sudah katakan sebelumnya bahwa harta kuning misterius yang Anda kumpulkan di masa depan akan dibagi menjadi dua, dan itu sudah cukup. Kaisar Iblis Tianyao memegangi dahinya dengan tangannya, dan dadanya yang bangga naik turun. Setelah beberapa saat, dia menggigit giginya dengan kejam dan berkata, tunggu aku, cepat atau lambat, aku akan membuatmu tertidur. Suyi mencibir dan berkata, apakah ekor rubah terlihat seperti ini? Defisit. Tianyao Demon Sovereign sedang duduk di samping dengan suasana marah, dan langsung terlihat tidak mampu menahannya. Dia tertawa terbahak-bahak, dan bergumam, aku bahkan tidak berani naik. Kamu, bahkan binatang buas pun lebih buruk daripada binatang buas. Su Yi mengabaikannya. Dengan harta kuning misterius ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan budidayanya hingga kesempurnaan alam Xuanzao dalam waktu singkat. Tidak jauh dari situ, Kaisar Iblis Tianyao melihat ini, menghela nafas pelan, lalu meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memusatkan pikirannya pada harta karun kuning misterius di tangannya. Seiring berjalannya waktu, di dunia liar, gelombang yang disebabkan oleh reinkarnasi Master Pedang Xuanjun berangsur-angsur mereda. Tapi ini hanya permukaannya saja. Kekuatan budidaya di dunia sangat menyadari bahwa badai akan segera terjadi di Gunung Tianwu tempat aliansi Xuanjun bercokol. Untuk tradisi Tao kuno terkemuka seperti Jiuji Xuandu, Bliss Demon Land, dan Xiao Xitian, pertempuran ini kemungkinan besar akan membalikkan pola dunia selama 500 tahun terakhir. Sebaliknya, jika Master Pedang Xuanjun dikalahkan, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa mitos yang pernah mendominasi hutan belantara selama 108.000 tahun akan hancur. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1101. 1 bulan kemudian, di langit di atas Gunung Wan Xialing, langit gelap. Semua tetua dan anak-anak keluarga Wang berkumpul dan menonton dengan gugup. Molo, Ye Luo, Bai Yi, Suan Ning dan lainnya juga berada di samping Suyi. Tidak jauh dari situ, Kaisar Iblis Tianyao berbaju merah duduk dengan malas di atas awan putih. Di bawah bencana langit, Wang Ke berdiri tegak dengan ekspresi tenang, dan sepasang mata menunjukkan harapan yang samar. Hari ini adalah harinya pembuktian Dao dan harmoni misterius. Tanpa diduga, di antara kita, adik laki-laki kelima adalah orang pertama yang membawa bencana Xuan Hejing. Molo menghela nafas. Harmoni misterius. Itu juga dianggap sebagai wilayah kaisar, selama Anda melangkah ke dalamnya, itu setara dengan melangkah ke puncak jalan Xuan Dao. Di antara 9 murid sejati Taik Xuan Dongtian, yang pertama menginjakkan kaki di alam ini adalah Fima, diikuti oleh King Tang. Dan sekarang, Raja akan memasukinya. Tubuh dari 5 kebajikan sungguh luar biasa. Malam tiba, Bai Yi mendengus dingin, dan berkata, tingkat alam bukanlah apa-apa. Seperti guru, Xuan Zaojing dapat menyapu karakter Xuan Youjing. Tampaknya kekuatan tempur semacam ini telah melampaui budidayanya sendiri. Itu adalah kategori alam, dan bukan tingkat kultivasi yang dapat dinilai. Semua orang tidak bisa menahan tawa, mendengar ketidakpuasan Bai Yi. Orang jujur Xuan Ning dengan serius mengoreksi sebuah kalimat, tetapi di dunia ini, siapa yang dapat dibandingkan dengan guru? Saudara muda, contoh yang Anda berikan tidak benar. Selain itu, apakah Anda masih dapat mengambil diri sendiri? Dibandingkan dengan guru, arti putih. Ini sangat menyakitkan. Segera, malapetaka datang, dan adegan kehancuran yang mengejutkan terjadi. Semua orang berhenti bicara, menahan napas, dan memperhatikan dari kejauhan. Suyi hanya melihatnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Molo, ketika adik laki-laki kelimamu berhasil melewati malapetaka, ucapkan selamat padanya atas namaku. Molo mengangguk cepat. Su Yi sudah menuju guanya. Melihat ini, Kaisar Iblis Tianyao diam-diam bangkit, mengejarnya, dan berkata, muridmu sedang mengalami bencana, jadi jangan khawatir. Saya dapat melihat bahwa bencana ini sangat berbeda. Biasa, jauh lebih dari bencana-bencana alam harmoni mendalam yang disebabkan oleh orang lain di masa lalu. Su Yi berkata dengan santai, tubuh dari 5 kebajikan dianggap sebagai kesayangan Tuhan, dan fondasi Wang kuat dan Tao sempurna, jadi tidak perlu khawatir tentang kecelakaan selama bencana. Tianyao Demon Sovereign mendengus,
mengedipkan matanya, dan berkata, bagaimana denganmu, kapan kamu akan melewati masa kesusahan besar? Bagaimana menurutmu, bagaimana kalau aku pergi ke Tianwu Sensan untuk melewati malapetaka? Su Yi berkata dengan santai. Tianwu Sensan, itu adalah wilayah Liga Xuanjun. Tianyao Demon Sovereign berkata dengan heran, bukankah kamu terlalu gila? Mungkin Fima tidak takut, tapi kamu tidak khawatir akan dihancurkan oleh orang-orang Huaxinzai saat kamu melewati bencana. Su Yi berkata, saya menantikan mereka berani melakukan ini. Kaisar Iblis Tianyao. Dia tidak dapat memahami pikiran Su Yi untuk beberapa saat. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Iblis Tianyao bertanya, kalau begitu, apakah Anda memiliki persiapan lain saat pergi ke Gunung Ilahi Tianwu? Tidak perlu bersiap, aku akan pergi sendiri. Su Yi berkata dengan santai. Mata bintang Raja Iblis Tianyao membelalak dan menunjuk ke hidungnya, aku tidak butuh bantuanku. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku berkata bahwa membunuh Bima yang jahat adalah urusanku sendiri, dan aku tidak membutuhkan siapapun untuk campur tangan. Tian Yao Demon Sovereign tercengang, orang ini masih melakukan caranya sendiri seperti sebelumnya, tidak pernah repot-repot meminta bantuan. Melihat Su Yi hendak memasuki gua, Kaisar Iblis Tianyao buru-buru berkata, bahkan jika saya tidak mengizinkan saya membantu, saya akan mengikuti dan melihat. Jika terjadi kecelakaan, setidaknya saya akan melakukannya. Saya bisa membantumu. Su Yi mendengus dan berjalan ke dalam gua. Penampilan linglung membuat Tianyao Demon Sovereign mengertakkan gigi, dan wanita tua itu enggan mengirimmu, sungguh, sangat marah. Yah, benar, jika aku melapor saat itu, tahanan ke-6 takut dia akan mengetahui hubunganku dengannya, jadi jika aku ingin menipu pria itu lagi, itu akan sedikit mencurigakan, sekarang. Kata Kaisar Iblis Tianyao diam-diam. Ketika dia memikirkannya, dia juga pergi ke rumah Su Yidong. Dan sublimasi, biarkan dia samar-samar melihat jalan terobosan. Hal ini membuatnya yakin bahwa perkataan Su Yi tidak salah, dan tidak diperlukan apa yang disebut bimbingan dari paviliun Jiutian. Jalan menuju langit yang menggabungkan aturan Sutian dari alam bintang Xuan Huang. Seperti yang diharapkan Su Yi, hanya setelah secangkir teh, Wang Ke berhasil melewati malapetaka dan melompat ke alam harmoni yang mendalam. Hal ini membuat keluarga Wang bersukacita. Molo, Ye Luo, mereka juga sangat senang. Pada hari itu, keluarga Wang mengadakan perjamuan besar untuk merayakan Wang Ke. Satu-satunya hal yang disesali semua orang adalah Master Wang Ke, Master Pedang Xuan Jun, tidak berpartisipasi. Hal ini membuat anggota muda keluarga Wang yang sangat ingin bertemu dengan ahli pedang Xuan Jun merasa sangat kecewa. Tidak mungkin, meskipun saya tahu bahwa Master Pedang Xuan Jun telah berkultivasi di keluarga kerajaan mereka, tetapi sang patriark telah memerintahkan bahwa tidak peduli siapa mereka, mereka tidak diizinkan untuk berkunjung tanpa izin, jika tidak, mereka akan tunduk pada keluarga yang paling ketat, aturan oleh klan, membuang. Hingga saat ini, para junior dari keluarga Wang semuanya memiliki rasa ketidakberdayaan bahwa, yang abadi ada di depan, dan nasib terselamatkan. Waktu berlalu, dan hampir 2 bulan berlalu dengan cepat. Tianwu Sensan, Liga Xuanjun bercokol di gunung ini. Beberapa hari yang lalu, banyak sekali biksu yang berkerumun dari seluruh hutan belantara. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik dari kekuatan budidaya top dunia, tetapi juga para praktisi yang tersebar dan barang antik tua yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun telah berkumpul di dekat Gunung Tianwu. Selain itu, ada beku yang telah melakukan perjalanan dari 33 dunia di gurun besar. Melihat sekeliling, dengan Tianwu Sensan sebagai pusatnya, area di segala penjuru telah lama dipenuhi dengan sosok-sosok padat, seperti lautan para biksu, yang sangat spektakuler. Tuan, apakah ini prestise dari Master Pedang Xuanjun? Pertempuran belum dimulai, tetapi sekitar Gunung Dewa Bela Diri telah dikelilingi oleh air. Seorang pemuda sangat terkejut, dan sekilas, ada biksu di mana-mana di dunia, di seluruh pegunungan dan dataran. Sejauh yang dia tahu, sejak Master Pedang Xuanjun mengumumkan berita tersebut ke dunia luar, beberapa orang mendengar berita tersebut dan datang ke Tianwu Sensan ini beberapa bulan sebelumnya, hanya untuk menempati posisi yang sangat baik. Lihatlah pertempuran ini. Tuan, kenapa kamu tidak bicara? Pemuda itu menatap ke arah tuannya, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa tuannya, yang dulunya agung, berkeringat dingin di dahinya, dan ada sedikit kepanikan di ekspresinya. Nak, menurutku sebaiknya kita menjauh. Tuan muda, seorang pria parubaya berjubah Tao, terus-menerus menyeka keringat dengan lengan bajunya, terlihat sangat ketakutan. Mengapa? Anak laki-laki itu sedikit bingung. Perlu dicatat bahwa gurunya adalah yang maha kuasa di garis pembudidaya iblis, dan dia memiliki Taoisme alam Xuanzao. Di dunia liar, dia juga seorang kaisar iblis yang terkenal. Tetapi saat ini, guru tampak sangat pengecut. Ini benar-benar tidak terduga bagi remaja tersebut. Pria parubaya berjubah menelan ludah dan berkata, "Nak, air di sini terlalu dalam. Jangan lihat guru, saya juga nomor 1 di jalan iblis, tapi di sini, pilih saja yang tua dan kamu dapat dengan mudah menekanku." Suaranya khusyuk dan rendah, selain panik, ada sentuhan depresi yang tak terlukiskan.
Alasannya sangat sederhana. Sebagai seorang kaisar, kesadaran dan inderanya sangat tajam dan kuat, dan dia dapat dengan jelas mengenali bahwa ada banyak orang tua yang menakutkan di dekat Gunung Tianwu. Belum lagi para kaisar alam Xuanzhao, tidak sedikit karakter di alam misterius, dan ada juga beberapa eksistensi yang begitu kuat hingga tidak bisa melihat kedalamannya dengan jelas. Bagaimana hal ini bisa membuat penganut Tao Parubaya tidak panik? Meskipun dia adalah seorang kaisar iblis, dia hanyalah seorang kultivator lepas dan tidak memiliki dukungan. Pergi, cari sudut. Pria Parubaya berjubah meraih tangan anak laki-laki itu dan menyelinap pergi. Biarkan, bangau berbulu api, itu lolos. Di puncak gunung, Yan Suni dari Jiuji Suandu melirik ke arah di mana pria Parubaya berjubah itu melarikan diri, dan merasa sedikit cemas. Ini adalah burung bangau bulu api berdarah murni, dan memiliki budidaya alam kaisar. Jika Anda bisa menyimpannya di sekte, pasti akan enak dipandang. Penatua Yan, tenanglah. Tetua Agung Jiuji Suandu memiliki garis hitam di dahinya. Masih banyak orang tua yang tersebar di dunia ini, tapi saya tidak melihat kekuatan besar dengan kekuatan yang sama. Mereka semua memilih untuk bersabar. Bukankah kamu melakukannya di sini? Jika kamu melakukannya tanpa izin saat ini, kamu harus menghancurkan keranjang besar. Yan Suni menghela nafas dan berkata dengan lemah, saya mengerti. Saat ini, Gunung Wushen memiliki iblis yang kuat, Raja Iblis yang merajalela, dan barang antik setingkat fosil hidup dari agama Buddha. Ini hanya apa yang dapat Anda lihat di permukaan, dan betapa banyak kengerian yang ada dalam kegelapan. Bahkan Yan Suni dan tetua lainnya dari gerbang pertama alam liar besar harus menahan diri dan bersikap rendah hati. Yan Suni memandang Yue Xichan dan berkata dengan santai, dan inilah kekuatan Master Pedang Xuanjun. Berita kembalinya ke hutan belantara besar masih akan menarik perhatian dunia dan memicu gelombang yang mengerikan. Pada akhirnya, dia penuh emosi. Di dunia ini, hanya ahli pedang Xuanjun yang memiliki pengaruh besar, bahkan jika itu adalah leluhur tua, sekte kita, jadilah sedikit lebih rendah. Namun para tetua tidak dapat membantahnya, karena Yan Suni mengatakan yang sebenarnya. Yue Xichan, yang berdiri di satu sisi, sudah terkejut dan kehilangan akal sehatnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1102, Tianwu Sensan. Di aula, semakin banyak orang berkuasa yang dikumpulkan dari dunia luar. Master Sekte Longhu Daoshan membuka mulutnya dengan cemas, dan ada kabut di antara alisnya. Orang-orang besar lainnya di sini juga berat hati, suka duduk di atas peniti. Mereka berasal dari Gunung Pedang Jiuxing, Pengadilan Pedang Senyu, Paviliun Pedang Xuan Huang dan King Lei Sensong. Selain Pengadilan Pedang Kenaikan, yang telah lama dihancurkan, tokoh-tokoh besar dari 5 daomen telah berkumpul. Tuan Bima, sudah ada di sini, haruskah Anda juga menunjukkan kartu truf Anda agar saya bisa menunggu dengan tenang? Kata penatua tertinggi Jiuxing Jianshan dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Vima yang berada di tumpuan tengah. Belum lama ini, setelah mengetahui bahwa Suyi akan membunuh Gunung Tianwu, orang-orang besar ini sangat menyarankan agar Bim dievakuasi. Tapi dia ditolak mentah-mentah oleh Bim, dan mengatakan kepada mereka bahwa dia punya kartu sendiri untuk menangani pembunuhan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika semakin banyak orang berkuasa berkumpul dari dunia luar, orang-orang besar dari 5 sekte besar tiba-tiba panik. Bima menyapu mata semua orang yang hadir, dan berkata dengan acuh tak acuh, terlihat kamu sudah lama menyesal di dalam hati, dan kamu bahkan tidak tahu sudah berapa kali kamu memarahiku di dalam hati, tapi aku akan bertanya padamu, bahkan jika kamu mengungsi dari Gunung Dewa Bela Diri terlebih dahulu, berapa lama kamu bisa bersembunyi? Tanpa menunggu jawaban, Vima berkata pada dirinya sendiri, saya jamin selama kamu melarikan diri, Tuanku hanya perlu memberi perintah, dan saya tidak tahu berapa banyak kekuatan di dunia liar ini yang bersedia mengorbankan nyawa mereka, untuk itu. Mengejarmu ke seluruh dunia, semua orang saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi semakin suram. Bima mengganti topik pembicaraan dan berkata, tentu saja, karena aku juga memilih untuk tinggal, aku tidak akan duduk diam. Berbicara, dia berdiri, matanya melewati aula, dan melihat ke langit dan bumi yang lebih jauh, di mana ada biksu di mana-mana, tanpa batas. Tuanku ingin menghancurkanku di depan orang-orang di dunia, dan niatnya dapat digambarkan sebagai tidak tegas dan kejam. Benar-benar dikalahkan. Mata Bima bersinar dengan panas yang membara, dan dia berkata dengan lembut, tidakkah menurutmu menarik untuk menjatuhkan karakter mitos seperti dia? Orang-orang besar di sini diam. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang berani bermusuhan dengan Master Pedang Xuanjun telah berubah menjadi tumpukan loes, dan tubuh mereka telah hancur. Aku tahu bahwa kamu tidak memiliki dasar hatimu, tetapi ketika tuanku datang, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana dia, seorang tokoh mitos, dikalahkan di hadapan Gunung Dewa Tianwu ini, dari semua orang yang hadir terkejut, mereka dapat melihat bahwa Vima tampak sangat percaya diri dalam pertempuran yang akan datang ini. Saat ini, ada keributan dari dunia luar, dan mendidih seperti panci. Tuan Xuanjun ada di sini. Apakah itu benar-benar sosok mitos?
Pertempuran terkenal di dunia ini, akan dipentaskan. Ketika mereka mendengar suara keras datang dari kejauhan, orang-orang besar dari 5 gerbang utama di aula semuanya berdiri seperti jarum yang tertancap di pantat mereka, dan wajah mereka berubah. Master Pedang Xuanjun ada di sini. Bima tertegun sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, apakah akhirnya sampai di sini? Nah, kali ini, biarlah murid itu memberimu tumpangan. Dia berjalan menuju luar aula utama. Di luar, terjadi keributan antara langit dan bumi, dan antara gunung dan sungai, ada suara bising di mana-mana. Semua mata tertuju pada tempat yang sama. Itu adalah Suyi. Di belakangnya, diikuti oleh 5 murid sejati, Molo, Wang, Yeluo, Suaning, dan Bai. Ini seperti melihat makhluk abadi datang ke dunia, menjelajahi gunung dan sungai ini, 10 penjuru terdiam. Dan semua ini, semakin memicu kekuatan Suyi yang menyendiri, dan menjadikannya fokus perhatian di dunia ini. Para kultivator yang hadir, apakah mereka raksasa yang sangat kuat, atau orang-orang dari 3 agama dan orang-orang kelas 9 dengan basis kultivasi rendah, semuanya menghentikan gerakan mereka pada saat ini, dan ekspresi mereka berbeda. Ada kegembiraan, kekaguman, kesurupan, dan ketidakpercayaan. Dan banyak lagi. Ini benar-benar Kakasu. Di Jiuji Suandu, ketika dia melihat sosok familiar Suyi muncul, kepala Yue Shichan berdengung dan dia benar-benar tersesat. Bahkan jika dia mengharapkannya, reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun, yang membuat heboh dunia beberapa waktu lalu, kemungkinan besar adalah Suyi yang dia kenal. Tapi ketika aku melihatnya dengan mataku sendiri, keterkejutannya masih terlalu besar, dan keterkejutan itu membuat Yue Shichan benar-benar kehilangan ketenangannya dan tidak bisa menahan diri. Di benua Changqing, siapa yang dapat membayangkan bahwa menantu keluarga Wen yang keluar dari Dazu sebenarnya adalah ahli pedang Xuanjun yang pernah mendominasi alam liar. Pantas saja dia selalu begitu kalem dan kalem, apapun kesulitan yang dia hadapi, dia tidak akan memperhatikannya. Dan saya sangat beruntung bisa mendapatkan bantuannya, bersedia mengarahkan saya ke jalur pencarian di Kendo. Itu adalah klan Yueku, dan aku menerima bantuan mereka untuk menyelesaikan bencana itu. Apakah kamu benar-benar monster tua Su? Tiba-tiba, suara serak terdengar di dunia yang sunyi ini. Rantai tengkorak yang mengejutkan melingkari pinggang lelaki tua itu. Begitu muncul, kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh dunia ini. Racun tua ini masih ada di alam liar. Di Jiuji Suandu, Tetua Agung menarik napas. Hampir di saat yang bersamaan, seluruh tokoh kolot yang hadir kaget dan mengenali identitas lelaki tua berjubah kain tersebut. Kaisar Racun Tianzu. Siapa sangka dia muncul saat ini. Hal ini mengejutkan para tetua yang mengenali Kaisar Racun Tianzu. Tidak diragukan lagi, jika reinkarnasi Master Pedang Xuanjun tidak kembali ke hutan belantara besar, racun lama ini tidak akan terungkap di dunia. Suyi tertegun sejenak, dan berkata dengan emosi, Tianqi, sudah lama tidak bertemu, aku ingat kamu meninggalkan alam liar besar bersama Kaisar Juewu dan pergi ke kedalaman langit berbintang. Di kejauhan, Kaisar Racun Tianzu sangat bersemangat dan tertawa keras, hahaha, itu benar-benar kamu monster tua Su, aku tahu tidak ada orang yang berani berpura-pura menjadi namamu. Bertindak, dibandingkan dengan Kaisar Racun Tianzu, orang-orang tua ini hanya bisa dianggap sebagai junior. Urusanku, ceritanya panjang, ayo selesaikan urusanmu hari ini. Kaisar Racun Tianzu berkata, selama kamu memberi perintah dari monster tua Su, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh Gunung Tianwu dan menghancurkan Liga Xuanjun sialan itu. Ucapannya penuh dengan penghinaan dan keganasan. Banyak orang terkejut dan gelisah. Pada awalnya, masih banyak orang yang meragukan apakah pemuda berjubah yang hanya memiliki Daoxing dari alam Xuanzhao adalah reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun. Tapi sekarang, dengan Kaisar Tianzu yang beracun, semua orang tidak ragu lagi. Melihat Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, dia berkata, aku di sini kali ini, hanya untuk membersihkan pintu, dan aku tidak membutuhkan siapapun untuk campur tangan, tidak terkecuali kalian, orang tua, saksikan saja pertempuran dari pinggir lapangan. Kaisar Racun Tianzu menghela nafas dengan menyesal, dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membantumu menjarah. Sayang sekali teman-teman lama itu tidak lagi berada di hutan belantara besar, jika tidak, Tianwu Sensan hari ini akan menyenangkan. Suasana hati Suyi sedikit rumit. Teman lama Kaisar Racun Tianzu juga merupakan teman lama Su Xuanjun, seperti Kaisar Hantu Siming, Kaisar Juewu, dan sebagainya. Dahulu kala, teman-teman lama ini meninggalkan hutan belantara dan pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menemukan jalan mereka. Segera, Suyi sedikit terkejut dan melihat Yue Shichan di tengah kerumunan. Gadis berbaju putih lebih baik dari salju, membawa pedang kuno, dan gayanya lebih baik dari sebelumnya. Dan ketika mata Suyi melihatnya, tubuh halus Yue Shichan juga kaku, emosi batinnya berjatuhan, ribuan kata keluar dari bibirnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Bahkan, hatinya sedikit gelisah, jangan-jangan Suyi yang sekarang bukanlah orang yang dia kenal sebelumnya. Bagaimanapun,
Pihak lainnya adalah Master Pedang Xuanjun. Ia adalah sosok mitos yang cukup membuat Peng Zhu, Jiu Jitsuandu mereka memberikan 3 poin. Namun, pada saat ini, Yue Xichan memperhatikan bahwa Su Yi, yang berada jauh, menunjuk padanya sambil tersenyum, dan berkata, Nona Xichan, kamu tidak memuja gadis itu Yan Suni sebagai gurumu, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, semua mata tertuju pada Yue Xichan. Molo di belakang Su Yi, Ye Luo dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Mereka secara alami tahu siapa Yan Suni, tapi mereka tidak tahu apa hubungan yang disebut gadis Xichan dengan guru. Dan ditatap oleh begitu banyak mata, Yue Xichan merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, sedikit bingung, dan berbisik, tidak. Itu bagus, karena aku berjanji akan menjadi pemandu kendomu, ini bukan lelucon. Su Yi berkata dengan santai, saat saya menyelesaikan keluhan di masa lalu, selama Anda bersedia, Anda bisa datang ke Taixuan Dongtian untuk berlatih. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di antara penonton, dan banyak orang terkejut, bahkan iri. Siapa perempuan ini? Bisakah Anda mendapatkan bantuan dari Master Pedang Xuanjun? Hati Yue Xichan bergetar, dan akhirnya menyadari bahwa Su Yi yang dia kenal tidak berubah. Selain itu, pihak lain sama seperti sebelumnya, memperlakukan diri Anda seperti yang pertama kali Anda lihat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1103, Yan Suni merasa sangat tidak nyaman. Dia sangat mengagumi dan menghargai Yue Xichan, dan sudah lama ingin menerimanya sebagai murid tertutup. Tapi sekarang, Master Pedang Xuanjun, di mata publik, mengucapkan kata-kata seperti itu, ini tidak diragukan lagi merupakan peringatan baginya, jangan pernah berpikir untuk menerima Yue Xichan sebagai murid. Yan Suni tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Su, Anda pernah berkata secara langsung bahwa Anda tidak akan lagi menerima murid dalam kehidupan ini, tetapi sekarang mengapa Anda ingin mengambil murid dari junior seperti saya? Ada keributan di lapangan, dan Yan Suni, peri pertama dan paling tak tertandingi dalam Taoisme, dikenali. Saya tidak mengatakan ingin menerima peserta magang, saya hanya memberikan bimbingan kepada Nona Xichan untuk berlatih. Su Yi tertawa. Tanpa penundaan, dia berjalan menuju Tianwu Sensan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang hadir juga bergerak mengikuti sosoknya. Saat ini, tidak ada yang merasa aneh ketika melihat sosok mitos ini mengungkapkan budidaya Xuan Zhaojing. Tidak ada yang berani meremehkan apapun. Master Pedang hanya memiliki basis budidaya alam Xuan Zhao, tetapi tingkat kekuatan tempur itu telah lama berada di luar jangkauan alam Xuan Zhao. Adapun Master Pedang Xuanjun saat ini, betapa luar biasa kekuatan tempurnya, tidak ada yang bisa memastikannya. Su Senior, biksu kecil itu datang untuk menyapamu atas perintah tuannya. Xiao Xitian, Ji Yuan, Xuan Ning, yang mengikuti di belakang Su Yi, menyusut, mengingat segel rahasia, yang ditemukan guru di dalam jiwanya belum lama ini yang menyerupai perpotongan pedang dan pedang. Su Yi hanya melirik Ji Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, saat kamu kembali ke sekte, sapa juga tuanmu atas namaku. Dia tidak banyak bicara. Sejak dia menemukan segel rahasia dalam jiwa Xuan Ning, dia menyadari sebuah masalah. Entah ada perubahan pada penguasa Yanxin, atau ada yang salah dengan identitas Ji Yuan ini. Setelah itu, dia akan pergi ke Xiao Xitian untuk mencari tahu kebenarannya. Ketika sosok Su Yi hendak mendekati Gunung Ilahi Tianwu, suara acuh tak acuh sedalam besi tiba-tiba bergemuruh di langit. Tuan, murid-muridku sudah lama menunggu di sini. Kata-katanya seperti guntur yang tumpul, menggelinding ke seluruh dunia, membuat dunia berubah. Penonton terdiam. Ciri wajahnya yang keras, rambutnya yang panjang berkibar, dan auranya setenang gunung purba, memberikan perasaan yang tak tergoyahkan kepada orang-orang. Itu Fima. Dengan kemunculannya, suasana antara langit dan bumi tiba-tiba tertekan, dan makna dinginnya bagaikan gelombang dingin, mengisi setiap jengkal kekosongan. Molo, Wang, Ye Luo, Xuan Ning, Bai Yi, dan wajah mereka tiba-tiba muram, dengan kemarahan, kebencian, dan lebih banyak lagi kebingungan. Hingga saat ini, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Bama, sang master, berkhianat. Setelah 500 tahun, melihat murid besarnya lagi, mata Su Yi memancarkan emosi kompleks yang sulit dideteksi. Bima, beberapa tahun terakhir ini, pernahkah Tuan memperlakukanmu dengan buruk, mengapa kamu mengkhianati Tuan? Bai Yi adalah orang pertama yang menahan diri dan berteriak keras. Niat membunuhnya mendidih, wajahnya dingin. Adik ke-8, orang pergi ke tempat tinggi, air mengalir ke tempat rendah. Kamu bukan aku akan memberitahumu alasannya, kamu tidak bisa begitu memahamiku, mengapa kamu perlu menjelaskan? Bima menggelengkan kepalanya sedikit, dia memandang Su Yi dan berkata, Guru, sebelum perang, sebagai mantan murid tertua Anda, saya ingin mengingatkan Anda. Su Yi sedikit mengernyit. Saya melihat Bima telah berkata pada dirinya sendiri, kamu memiliki rahasia reinkarnasi, dan kamu telah menjadi sasaran kekuatan raksasa di kedalaman langit berbintang. Jika aku jadi kamu, aku akan melarikan diri jauh dan luas. Jauh pergi,
itu tidak akan diketahui dunia. Melakukan ini, itu benar-benar bodoh. Kata-kata ini lambat, sepertinya hanya pengingat, tetapi sebenarnya berbahaya. Lagi pula, sebagai seorang murid, tetapi memarahi tuannya karena bodoh, dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, ini sungguh keterlaluan. Jadilah seperti ini. Ekspresi Suyi sama membosankannya seperti sebelumnya, hanya saja di lubuk hatinya yang paling dalam, seolah ditusuk oleh pedang, sensasi kesemutan yang tak terlukiskan melonjak. Suyi berkata, apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Tentu saja, Bima tanpa ragu-ragu, kamu telah melakukan kontak dengan kekuatan raksasa di kedalaman langit berbintang, seperti Huax Shinsai, Paviliun Jiutian, dan Sekte Ilahi Xinghe. Memfitnah. Mungkin di matamu, murid itu menindas tuannya dan menghancurkannya leluhur, dan itu jahat, tetapi muridnya masih ingin membujukmu. Berbicara tentang ini, dia berhenti, matanya seperti listrik, dia menatap langsung ke arah Suyi, dan berkata-kata demi kata, jangan merasa benar sendiri. Kata-katanya seperti guntur, bergema di langit. Semua orang membuat keributan, dan mereka semua kaget. Guru dan murid bertemu tetapi saling berhadapan seperti musuh. Ini adalah hal yang paling kejam di dunia. Pada saat ini, Bima tampil sangat kuat, memarahi gurunya dengan kasar, dan tidak memiliki rasa takut. Ini benar-benar tidak terduga. Molo, Yeluo, mereka semua sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Ekspresi Suyi menjadi semakin membosankan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apakah menurutmu kamu benar? Aku tidak menyangka di dalam hatimu, kamu akan memperlakukanku seperti ini. Bima He mencibir dan berkata, bukannya aku melihatnya seperti itu, tapi kenyataannya memang begitu. Memang benar di dunia liar, kamu dulunya adalah satu-satunya di dunia dan tak terkalahkan di dunia, tapi bagaimanapun juga, kamu hanyalah alam kaisar, kamu tidak tahu sama sekali, dan ada alam, di tingkat yang lebih tinggi. Di kedalaman langit berbintang, ada keberadaan menakutkan yang jauh lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di antara penonton, bahkan barang antik tua itu pun dipindahkan. Ranah, benarkah ada jalan yang lebih tinggi di atas jalan yang mendalam? Suara Bima terdengar lagi, dulu, aku cuek dan menganggapmu sebagai langit, tapi sejak aku mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kedalaman langit berbintang, aku menemukan bahwa sekuat apapun dirimu, dalam analisis terakhir, ia hanyalah katak yang paling kuat di dalam sumur, dan yang dilihatnya hanyalah sepotong kecil langit seukuran kepala sumur. Suaranya dalam, seperti guntur teredam yang mengguncang dunia, membuat semua orang pucat. Beberapa barang antik tua memiliki ekspresi suram di wajahnya. Ucapan Bima menganggap dunia liar ini sebagai sebuah sumur, dan para beku ini adalah katak di dalam sumur. Siapa yang tidak marah? Hanya Suyi yang terlihat kalem, dan berkata, saya dapat melihat bahwa setelah mengandalkan Huax Shinsai, kamu memang telah berubah. Bima tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, murid itu hanya melihat langit luas yang lebih tinggi, karena kebaikannya mengingatkanmu, biarlah jangan terlalu buta dan sombong, seperti sebelumnya. Apa perbedaan antara apa yang kamu katakan dari awal sampai akhir dan memfitnah Tuan? Bai marah, dan matanya penuh niat membunuh. Molo, Yeluo dan yang lainnya tampak kedinginan, dan mereka benar-benar kecewa pada Bima, dan tidak lagi memiliki ilusi apapun. Suyi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu marah, biarkan dia mengutarakan pikirannya. Melihat reaksi Suyi yang begitu acuh tak acuh, Bima menyipitkan matanya, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh menganggap perkataan murid tadi sebagai provokasi dan fitnah. Jika guru dapat mendengarkan muridnya membujuk saya, pergi sekarang, murid berjanji bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan keluhan antara Anda dan Hua Shinsai. Setelah mendengarkan, Suyi tidak bisa menahan tawanya, dan berkata, sepertinya apa yang terjadi baru-baru ini telah memukulmu dengan keras, jika tidak, dengan temperamenmu, jika kamu yakin menang, kamu tidak akan takut. Bukankah mereka mengatakan begitu banyak omong kosong sebelum perang dimulai? Wajah Bima sedikit berubah dan matanya berkedip-kedip. Suyi menghilangkan senyuman dari bibirnya dan berkata, di matamu, raksasa di kedalaman langit berbintang itu memungkinkanmu melihat langit yang lebih luas, tapi aku ingin bertanya padamu, raksasa di langit berbintang itu. Sejak itu sangat kuat, kenapa kamu harus datang ke Great Wilderness World? Bima mengerutkan keningnya. Suyi berkata, jika mereka benar-benar melakukan apa yang Anda katakan, mereka dapat melihat dunia liar seperti sumur, dan saya, Susuanjun, seperti katak di dalam sumur, mengapa mereka ingin mencuri rahasia reinkarnasi yang saya miliki? Mereka, itu hutangmu. Ada keributan di lapangan, diam-diam bertepuk tangan atas ucapan Suyi. Sebelumnya, para beku yang hadir juga terpukul dan terluka oleh perkataan Bima tersebut, dan mereka merasa sangat tidak nyaman dalam waktu yang lama. Pada saat ini, ketika mereka melihat serangan balik Suyi, barang antik tua itu semuanya segar kembali dan merasakan ledakan kegembiraan. Memang benar, betapapun kuatnya para raksasa di kedalaman langit berbintang,
mengapa mereka datang ke hutan belantara besar? Mengapa Anda ingin mengungkap rahasia reinkarnasi? Bima semakin mengerutkan keningnya, ia hendak mengatakan sesuatu. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, di matamu, aku tidak lagi layak menjadi tuanmu, tapi betapapun tak tertahankannya aku telah membunuh beberapa orang kuat yang melukis Xinzai dan menghancurkan Dewa Galaksi, orang kuat Paviliun Jiutian, tidak berani melawanku dengan gegabah. Dia juga mencoba menggunakan raksasa langit berbintang ini untuk mengingatkanku, apakah kamu layak? Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bima menggambarkan raksasa langit berbintang itu berada jauh di atas, tetapi di masa lalu, dia juga menderita kerugian besar di bawah penguasa pedang Xuanjun. Fakta ini diketahui seluruh dunia, dan tidak bisa dimaafkan. Di kejauhan, Bim terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, jika Anda berpikir bahwa karakter yang Anda bunuh dapat mewakili raksasa langit berbintang itu, Anda salah besar, sudah. Su Yi kehilangan minat untuk membicarakannya. Dia mengendalikan pedang 9 penjara, dan dia membunuh sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Paviliun Jiutian di dunia bawah, dan pernah berjalan bersama Hades, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perbuatan di kedalaman langit berbintang. Belum lagi salah satu kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pengamat manusia yang sama sekali tidak memandang Master Sekte-Sekte Dewa Galaksi. Dalam keadaan seperti itu, Bima berbicara tentang betapa kuatnya bintang raksasa di hadapannya, yang membuat Su Yi tidak merasa konyol. Dia mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata, saya telah memberi Anda waktu 3 bulan untuk mempersiapkannya. Sekarang, coba saya lihat, dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah mengikuti lukisan itu. Berapa banyak kesabaran yang telah dipelajari Xinzai. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, menyadari bahwa Master Pedang Xuanjun tidak mau berbicara lebih banyak, dan memutuskan untuk melakukannya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.